Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini kita akan melanjutkan bab tentang medan magnet dengan materi gaya magnetik. Dalam materi ini kita nanti akan membahas tentang gaya Lorentz pada satu kawat lurus, kemudian gaya Lorentz pada dua kawat lurus, gaya Lorentz pada tiga kawat lurus, dan gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Berikut kita lihat gaya Lorentz pada kawat lurus berarus listrik. Jika ada sebuah kawat panjang L dan dialiri arus listrik I berada dalam medan magnet B, maka kawat tersebut akan mengalami gaya magnet yang disebut dengan gaya Lorentz. Perhatikan simulasi yang nampak pada layar. Jika arus mengalir dari B ke A, nampak di situ kawat akan melengkung ke bawah. Kemudian jika dia mengalir dari A ke B, nampak pada simulasi kawat melengkung ke atas. Nah, melengkungnya kawat ke atas dan ke bawah ini karena dia mengalami gaya magnetik atau yang disebut dengan gaya Lorentz. Untuk menentukan besarnya gaya Lorentz pada kawat lurus tersebut, dapat menggunakan persamaan ini. FL sama dengan B kali I kali L sin alfa, di mana alfa adalah sudut antara B dan I. Kemudian untuk menentukan arah gaya Lorentz kita bisa menggunakan posisi tangan seperti gambar berikut, dan juga bisa menggunakan gambar ini. Nah, kita lihat bagaimana kita menentukan arah gaya Lorentz pada simulasi yang sebelumnya. Di mana tadi arah arus dari A ke B, dari A ke B. Maka jempol kita arahnya ke kanan, ke B. Kemudian medan magnet dari utara ke selatan seperti kita ketahui pada penjelasan sebelumnya, dan jari-jari menunjukkan arah medan magnet kita, sehingga kita arahkan jari-jari kita ke arah selatan. Maka di sini nampak bahwa telapak tangan kita terbuka ke atas. Nah, sehingga kita bisa menentukan arah gaya Lorentz adalah sesuai dengan arah terbukanya telapak tangan kita. Nah, kemudian sebaliknya pada saat arus dari B ke A, jempol kita arahnya ke A. Kemudian jari-jari kita tetap ke selatan karena di sini tidak ada di balik arah medan magnet. Nah, di situ telapak tangan kita tertutup ke bawah. Di situ nampak bersamaan dengan arah kawatnya melengkung ke bawah. Berikutnya kita lihat contoh menentukan gaya Lorentz. Di situ nampak sumbu XYZ, di mana arah I di sini adalah arus searah sumbu X, kemudian arah medan magnet searah sumbu Y. Maka tangan kita posisikan seperti pada gambar ini, di mana I itu jempolnya ke arah sumbu X, kemudian jari-jari tangan kita ke arah sumbu Y. Nah, nampak telapak tangan kita terbuka ke arah kita. Nah, ingat sumbu Z ini, nah Z plus sama Z plus ini itu bukan miring ya, tetapi menuju ke wajah kita. Kemudian min Z itu masuk ke dalam kertas atau ke dalam bidang. Nah, sehingga kalau ini ditanyakan kemana arah gaya Lorentz-nya, yaitu ke arah sumbu Z positif. Nah, kalau digambarkan ini keluar itu digambarkan dengan dot ya, F-nya tuh dot, keluar ke muka kita. Nah, perhatikan soal gaya Lorentz berikut. Nah, di sini ada medan magnet dari utara ke selatan, kemudian arah arus dari A ke B. Untuk mengerjakan soal ini, kalian coba letakkan, berarti jempol kalian ke bawah, kemudian jari-jari kalian ke selatan. Silahkan dicoba sehingga kalian bisa memperoleh jawabannya. Nah, contoh soal yang kedua. Jadi pada contoh ini kalian tentukan dulu yang pertama arah gaya Lorentz-nya, yaitu dengan mengarahkan jari kalian masuk, kemudian jempol kalian ke kanan.
Nah, nanti kalian lihat arah telapak tangan kalian menuju ke arah mana, berarti ke situlah arah gaya lorennya. Nah, sementara kalau besarnya menggunakan persamaan yang sebelumnya, yaitu F loren sama dengan B kali I kali L sin theta. Selanjutnya kita lihat soal gaya loren yang ketiga. Di sini pada kutub utara selatan, kemudian di situ ada sumbu XYZ. Lalu di situ dikatakan bahwa arus listrik dialirkan melalui kawat dengan arah X positif. Nah, berarti di sini jempol kita arahkan seolah-olah masuk menembus kertas ke arah X positif. Dan jari-jari kita ke arah selatan. Nah, nanti kalian lihat di situ telapak tangan kita mengarah kemana. Nah, dari disitulah arah gaya lorennya. Silahkan dicoba. Berikut kita lihat gaya Lorentz pada dua kawat sejajar berarus listrik. Perhatikan simulasi yang nampak di layar. Ada dua kawat lurus, di mana di sini dialiri arus I1, kemudian kawat yang kedua dialiri arus I2 dengan jarak A. Nah, bagaimana pada saat arusnya searah? Kita coba. Pada saat arusnya searah, kedua kawat saling mendekat. Mana di sini kalian lihat F1-nya ke arah kanan dan F2-nya ke arah kiri. Kemudian kita perhatikan bagaimana jika arusnya tidak searah. Nah, nampak di layar bahwa jika arusnya tidak searah, kedua kawat saling menjauh. Namun di dalam simulasi yang kedua ini ada kesalahan. Nanti kalian beri komen kesalahannya di mana. Adapun besarnya gaya Lorentz pada kedua kawat ini yaitu U0 kali I kali I2, I1 kali I2 per 2πr kemudian dikali R, panjang kawat. Berikut kita lihat bagaimana cara menentukan arah gaya Lorentz untuk dua kawat lurus sejajar. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menggenggam kawat satu. Jadi kita seolah-olah menggenggam kawat satu. Nah, maka kita bisa menentukan di situ bahwa kawat 2 akan mengalami induksi magnet akibat kawat 1 itu arahnya masuk. Ada pada video penjelasan materi sebelumnya ya. Nah, ini kita kasih nama B1. Kemudian berikutnya kita lakukan hal yang sama untuk kawat 2. Nah, sehingga kita bisa menentukan di situ pada kawat 1 dia akan mengalami induksi magnet arahnya keluar akibat adanya kawat 1. Nah, langkah berikutnya kita menentukan arah gaya Lorentz dengan tangan terbuka, telapak tangan terbuka. Kita lihat dulu yang lebih gampang untuk kawat 2. Kita masukkan jari-jari kita seolah-olah masuk menuju bidang kertas, kemudian arah jempol kita ke atas. Nah, seperti pada layar. Nah, nampak di situ telapak tangan kita jelas terbuka ke arah kiri. Nah, sehingga di situ kita bisa menentukan gaya Lorentz-nya arahnya ke kiri. Lakukan hal yang sama untuk kawat 1, maka nanti akan diperoleh arah gaya Lorentz-nya ke arah kanan. Sehingga kedua kawat tersebut saling tarik-menarik. Selanjutnya kita lihat soal untuk gaya Lorentz dua kawat lurus sejajar. Nomor 1. Nah, nampak di situ ada dua kawat L dan M. Di mana arah M sudah diketahui dan besarnya yaitu sebesar 4 ampere. Mereka terpisah dengan jarak 2 cm. Yang menjadi kunci di sini adalah kedua kawat itu terjadi gaya tolak-menolak. Nah, berarti kalau gaya tolak-menolak, otomatis arahnya itu adalah searah atau berlawanan. Kalian nanti kembali lihat materi sebelumnya. Kemudian, di sini diketahui gaya persatuan panjang ya, gaya persatuan panjang sebesar 8 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Jadi bukan gaya saja tapi gaya persatuan panjang, yaitu F per L. Berikut kita lihat soal gaya Lorentz untuk 3 kawat lurus. Nah, di sini kita lihat ada 3 kawat yaitu P, Q, dan R. Dan di mana diletakkan kawat R agar dia mengalami gaya sama dengan 0. Ingat, kawat R akan mengalami gaya sama dengan 0 dengan catatan adalah gaya akibat P dan akibat Q itu arahnya berlawanan. Nanti kalian coba
dia diletakkan apakah di kiri kawat P atau di antara P dan Q atau di kanan Q. Nah, atau di sini. Silahkan kalian coba nanti di mana arah gayanya sama yang berlawanan, berarti di daerah itulah dia akan mungkin mengalami gaya sama dengan 0. Selanjutnya kita lihat gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Jika ada sebuah muatan listrik bergerak dalam medan magnet, maka muatan tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Jadi FL sama dengan B kali Q kali V kali sin alfa. Jadi di sini alfa di sini adalah sudut antara B dan V. Nah, kita lihat bagaimana di sini ada medan magnet simbolnya X. Jadi X kemarin itu adalah masuk ya, ingat. Kemudian di sini ada muatan positif. Kita lihat arahnya ke kanan. Nah, jadi seandainya tidak ada medan magnet, tadi muatan positif tadi akan terus ke kanan. Tetapi karena adanya medan magnet, maka dia seperti pada layar, yaitu membentuk lintasan melingkar. Dalam kasus ini, sudut antara B dan V adalah 90 derajat ya. Karena B-nya itu masuk, kemudian V-nya itu ke kanan. Nah, kemudian kita perhatikan bagaimana jika dia muatan negatif. Nah, di sini juga muatan tersebut akan membentuk lintasan seperti membuat lingkaran. Selanjutnya kita lihat bagaimana menentukan arah gaya Lorentz untuk muatan yang bergerak. Untuk muatan positif kita menggunakan tangan kanan seperti pada sebelumnya, tetapi di sini arah jempol itu menunjukkan arah V atau kecepatan karena di sini tidak ada arus ya. Kemudian keempat jari menunjukkan arah B, telapak tangan terbuka itu menunjukkan arah gaya Lorentz-nya. Perhatikan pada gambar di sebelah kanan. Nah, ini adalah lintasan yang sebelumnya kita lihat di mana muatan positif bergerak pada medan magnet yang arahnya masuk. Nah, kita bisa menentukan yang pertama adalah kita letakkan arah jari-jari kanan tangan kita itu arahnya masuk seolah-olah memasuk bidang kertas, kemudian jempol kita searah V. Nah, perhatikan di sini. Maka telapak tangan kita terbuka menunjukkan arah F. Karena dalam hal ini muatannya bergerak melingkar, maka F Lorentz di sini juga sama sifatnya sebagai gaya sentripetal, yaitu yang membuat benda bergerak melingkar. Nah, kita lihat selanjutnya untuk muatan negatif. Untuk muatan negatif kita menggunakan tangan kiri ya, jangan salah. Nah, ini adalah gambar sebelumnya di mana arah gerakan dari muatan negatif. Kita letakkan tangan kita. Kemudian lihat arah jempol ke kiri, arah jari-jari kita masuk karena di situ medan magnetnya arahnya masuk bidang kertas. Dan F-nya ke atas yaitu ke pusat lingkaran sehingga muatan negatif tadi bergerak melingkar seperti pada simulasi sebelumnya. Di sini ada hubungan antara gaya Lorentz dengan gaya sentripetal. Karena gaya Lorentz tadi di sini sama berfungsinya menjadi gaya sentripetal yang membuat muatan bergerak melingkar. Sehingga kita bisa melihat hubungan persamaan dari gaya Lorentz dan gaya sentripetal. Kemudian ini adalah jari-jari yang dibentuk oleh muatan tadi pada saat dia bergerak. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soal gaya Lorentz untuk muatan yang bergerak. Ada kawat dialiri arus I, kemudian di situ ada muatan. Ingat, perhatikan dulu dia muatan positif apa negatif ya. Di situ katanya muatan negatif. Kemudian sejajar dengan kawat dengan kelajuan ke kanan. Jadi dia bergerak ke kanan, kawat arusnya ke kiri. Ditanyakan besar dan arah gaya magnetik yang bekerja pada muatan tersebut. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka yang pertama kita lakukan adalah menentukan arah medan magnet di bawah kawat. Dengan cara seperti sebelumnya, kita menggenggam kawat dengan arah jempol ke kiri, karena arusnya ke kiri, maka bisa kita peroleh di bawah kawat itu
medan magnetnya arahnya keluar ya. Kemudian kita tentukan arah gaya Lorentz-nya dengan telapak tangan terbuka. Tetapi catatannya diingat di sini karena muatan negatif berarti pakai tangan kiri. Tangan kiri kalian arahkan jempol kalian kemana, ke kanan ya, ke kanan. Kemudian jari-jari kalian berarti dia keluar karena di situ medan magnetnya keluar. Jadi jari-jari keempat jari kalian menuju muka kalian dengan arah jempol ke kanan. Nah, kemana arah telapak tangan kalian itu terbuka, berarti kesitulah arah gaya Lorentz-nya. Untuk menentukan besarnya, kita bisa menentukan dengan persamaan FL sama dengan B kali Q kali V kali sin alfa. Tetapi yang diingat di sini adalah sin alfa sama dengan 1 ya, karena sudutnya 90. Di sini yang kita tentukan terlebih dahulu adalah B-nya. Ingat persamaan sebelumnya, B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. I-nya itu ini, kemudian A-nya itu jarak antara kawat ke muatannya. Nah, baru kalian masukkan ke persamaan ini. Berikutnya kita lihat soal gaya Lorentz untuk Q yang bergerak. Yang kedua, di sini kita diminta untuk mencari perbandingan antara jari-jari lintasan yang dibentuk oleh muatan Q1 dan Q2. Jadi di sini ada dua muatan ya. Masing-masing Q1 yaitu 2Q dan Q2-nya Q. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita tidak perlu menentukan arahnya karena yang ditanyakan hanya perbandingan jari-jari lintasan. Jadi kita tentukan dengan persamaan ya, R sama dengan M kali V per Q kali B. Di sini kita menggunakan persamaan seperti ini. R1 berarti per R2 sama dengan, nah kita masukkan tuh M kali V, tapi kita kasih simbol M1, V1 per Q1, B1 per M2, V2 per Q2 kali B2. Nah, kalian lihat mana dulu yang sama, bisa kalian coret nanti. Kelajuan yang sama. Nah, berarti nanti V-nya kalian coret, V1 sama V2. Kemudian suatu medan magnet homogen B, berarti dia karena dia sama medan magnetnya, berarti B1 juga sama, kita coret sama B2. Yang tinggal adalah M1, Q1, M2, Q2. Tinggal kalian masukkan, nanti kalian akan memperoleh nilai perbandingan antara R1 dan R2. Demikian penjelasan tentang gaya magnetik dan contoh-contoh soalnya. Semoga bisa kalian pahami. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.